Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eni Wahyuningsih, SPD MSI, peserta Diklat Calon Kepala Sekolah tahun 2021 Kota Semarang. Dalam pelaksanaan Diklat Calon Kepala Sekolah tahun ini, kami melakukan serangkaian kegiatan. Yang pertama yaitu RPK atau Rencana Proyek Kepemimpinan. Yang kedua yaitu kajian manajerial, dan yang ketiga peningkatan kompetensi. Kegiatan pertama yaitu RPK atau Rencana Proyek Kepemimpinan diawali dari menelaah rapor mutu dari SD Magang 1. SD Magang 1 yaitu sekolah tempat saya berada, yaitu di SDN Sendang Mulyo 04 Kota Semarang, dengan melihat dan memvalidasi rapor mutu. Dari hasil rapor mutu tahun 2020 di SD Negeri Sendang Mulyo 04 ada standar kompetensi yang masih di bawah standar, yaitu standar kompetensi lulusan atau SKL. Di situ subindikator 1.3.2 lulusan memiliki keterampilan berpikir dan bertindak produktif masih rendah. Dengan adanya masalah tersebut, kami dengan konsultasi dengan Kepala Sekolah Magang 2 dengan Bapak Rosamadi SPD MPD melaksanakan solusinya, yaitu merencanakan IHT dengan judul Peningkatan Kemampuan Guru Menerapkan Pembelajaran PJBL melalui IHT Shuffle Sapro atau satu level satu proyek. Dalam kegiatan itu dilakukan serangkaian kegiatan, yaitu dengan perencanaan, dengan koordinasi dengan beberapa teman di Sekolah Magang 1, koordinasi dengan narasumber, akhirnya dilakukan pelaksanaan kegiatan siklus 1 yaitu pada tanggal 4 Oktober 2021. Rangkaian tersebut kemudian dijadikan kegiatan tersebut akhirnya di Monef, yaitu dengan hasil penilaian pembuatan RPP masih rendah dan pelaksanaan proyek masih kurang, sehingga dilakukan siklus 2. Pada siklus 2 dilakukan pada tanggal 13 Oktober 2021. Setelah dilakukan siklus 2 dengan beberapa kegiatan yang utamanya membuat RPP PJBL dan diskusi tentang penambahan peningkatan kompetensi pada pembuatan proyek, akhirnya pada akhir Monef siklus 2 terdapat peningkatan kompetensi guru, sehingga pelaksanaan IHT berhasil. Langkah yang kedua yaitu kajian manajerial di Sekolah Magang 1. Di kajian ini kami berkoordinasi dengan Ketua Tim TPMPS yaitu Daniar Emanuraini, melihat rapor mutu dan memvalidasi rapor mutu. Dengan beberapa nilai yang ada di tahun 2020, ternyata ada peningkatan setelah dicek di lapangan dengan studi dokumen. Ada beberapa peningkatan, yaitu di SKL yang tadinya 6,15 menjadi 7, standar proses yang tadinya 6,99 menjadi 7, tendik 6,47 menjadi 7, dan pengelolaan 6,7, dan standar pembiayaan 6,83. Kemudian dilanjutkan dengan kajian manajerial di Sekolah Magang 2. Pada Sekolah Magang 2 yaitu berada di SD Negeri Lamper Kidul 02 Semarang, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang. Di situ kami melihat hasil rapor mutu tahun 2019. Dari hasil validasi rapor mutu tersebut hanya ada satu peningkatan, yaitu di standar sarana prasarana yang tadinya 6,0 menjadi 7,0. Kemudian rangkaian yang terakhir adalah peningkatan AKPK atau peningkatan kompetensi. Peningkatan kompetensi kami lakukan di Sekolah Magang 2, yaitu di SD Negeri
Lamper Kidul 02 dengan wawancara kepada Kepala Sekolah Ibu Suhartini SPD, menanyakan beberapa cara karena kompetensi yang rendah adalah supervisi pada nilai saya. Maka dengan beberapa pertanyaan tentang supervisi, studi dokumen, wawancara, dan observasi dengan guru senior di sana, akhirnya kami dapat mengetahui dan dapat peningkatan kompetensi saya khususnya di bidang supervisi. Demikian serangkaian kegiatan Diklat calon kepala sekolah yang akhirnya nanti ditutup dengan gelar karya. Warahmatullahi wabarakatuh. Proses magang 1 ini dia menyampaikan atau memberikan IHT PJBL Project Based Learning. Selama ini bisa berjalan dengan lancar. Semoga saja ini bisa digunakan sebaik mungkin untuk OJT-nya sebagai calon kepala sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pembelajaran Miss Eni tidak hanya memberikan materi dan ceramah saja. Beliau juga sering memberikan tugas-tugas produk. Dengan begini, anak-anak kami menjadi lebih senang dalam belajar. Dengan adanya pembelajaran IHT, itu dapat menambah pengetahuan dan kompetensi saya tentang model pembelajaran PJBL itu tersendiri. Sehingga saya terapkan di dalam kelas, pembelajaran saya lebih menyenangkan. Guru tidak hanya berbicara di depan kelas, tapi banyak praktik yang kami lakukan. Saya juga membuat beberapa karya atau produk sehingga pembelajaran menarik dan tidak membosankan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.